Selamat datang di kelas probabilitas dan statistik. Selamat datang kembali. Di sini kita sudah membahas konsep uji hipotesis dan selanjutnya kita akan membahas prosedur. Jadi selanjutnya semua ini adalah hanya membahas prosedurnya. Ya, kalau kita lihat dari daftar isi kita sudah membahas 4 konsep utama dari konsep hipotesis statistik, pengujian, lalu satu sisi dan dua sisi, dan p-value. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penerapan konsep itu terhadap kasus-kasus ini ya. Pertama, paling simpel, paling sederhana yaitu adalah uji terhadap satu min. Ya, sesuai dengan langkah-langkahnya, pertama kita rumuskan H0 dan H1, lalu tentukan tingkat signifikansi, selanjutnya tentukan daerah kritis, yang keempat, hitung statistik uji, dan terakhir ambil kesimpulan. Nah, ini prosedur ujinya. Daerah kritisnya inilah yang terbentuk ya. Ini sangat teoretisnya yaitu bahwa saat variansi diketahui. Daerah kritis yang terbentuk adalah Z sama dengan X bar dikurangin mu 0 min sampel, rata-rata sampel dikurangin min awal dibagi sigma per akar N itu lebih besar dari Z alfa per 2. Ini kalau Z-nya lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z lebih kecil dari negatif Z alfa per 2, kita akan tolak H0. Namun kalau nilainya ada di antara keduanya, kita tidak menolak H0. Ya. Penolakan H0 ya berarti kita menerima hipotesis alternatif. Ya. Nah, probabilitas salah menolak itu adalah alfa. Ini prosedurnya. Kita deklarasikan dulu H0 dan H1-nya kita definisikan. Apakah kita mau satu sisi atau dua sisi. Yang kedua, tentukan tingkat signifikansi alfa. Biasanya orang menentukan alfa ini 1%, kalau mau teliti 5% itu paling umum. Kalau kalian nggak peduli dengan keputusannya, maksudnya mau ambil resiko tinggi, kalian boleh ambil 10% atau bahkan 20%. Lalu yang ketiga, tentukan daerah kritis. Ya. Kalau satu arah sisi kiri, daerah kritis adalah Z lebih kecil dari negatif Z alfa. Lalu daerah kritis untuk yang kedua, kalau dia ambil sisi kanan adalah Z lebih besar dari Z alfa. Dan yang terakhir, kalau dua sisi itu daerah kritisnya adalah Z lebih kecil dari negatif Z alfa per 2 atau Z lebih besar dari Z alfa per 2. Lalu langkah keempat, hitung X bar dari sampel random berukuran N. Kemudian hitung nilai statistik uji Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma per akar N. Ya, ini rumusnya. Dari central limit theorem ya, tentunya penurunannya ini. Lalu keputusannya tolak H0 jika nilai statistik uji di mana uji Z di sini yang dilakukan adalah jatuh pada daerah kritis. Ya. Tapi di sini tidak akan saya tunjukkan contoh soalnya karena pada kenyataannya variansi populasi jarang sekali diketahui. Ya. Nah, kalau kita tidak mengetahui variansi populasi, kita bisa menguji hipotesis dengan menggunakan distribusi student T ya. Student T ini bisa menghitung bagaimana kalau kita nggak tahu variansi populasi. Ya, ini prosedur ujinya. Nah, pertama ya sama, kita nyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Mu sama mu 0, hipotesis alternatifnya bisa 3, bisa sisi kiri, sisi kanan, dan dua arah ya, dua sisi. Lalu kedua, tentukan tingkat signifikansi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ketiga, kalau tadi pakai distribusi Z, sekarang kita pakai distribusi T. Yang mana T lebih kecil dari negatif T alfa atau T lebih besar dari T alfa. Dan kalau untuk dua sisi ujinya maka terbentuknya T lebih kecil dari negatif T alfa per 2 atau T lebih besar dari T alfa per 2. Yang keempat, hitung rata-rata sampel dan variansi sampel. Baru kita hitung statistik uji. T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N. Cara mengambil keputusannya adalah kita tolak H0 jika nilai statistik uji T
jatuh pada daerah kritis. Kalau untuk sampel besar, kita bisa mendekati distribusi T dengan distribusi Z. Ya, jadi sama aja. Namun tadi kita pakai T, sekarang kita pakai Z. Langkah-langkahnya sama persis. Ya, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, contohnya ini karena kita sudah membahas resistor, ya kita di sini bahas resistor lagi ya. Ceritanya kita ingin membuat sebuah komputer analog. Nah, komputer analog ini akan memerlukan resistor yang mempunyai ketelitian sangat tinggi. Kita lihat perusahaan A mengklaim resistor tertentu bernilai 15 kilo ohm katanya. Lalu diambillah 50 buah resistor sebagai sampel oleh kita. Ternyata rata-rata nilai resistansinya adalah 14,8 kilo ohm dengan standar deviasi 0,5 kilo ohm. Gunakan level signifikansi 0,01 dan 0,05 untuk menguji klaim perusahaan tersebut. Ya, jadi kita ingin menguji hipotesis. Apakah hipotesis awal kita, yaitu H0 sama dengan 15 kilo ohm atau tidak? Kita lihat ya. Kita ingin menguji klaim perusahaan, mu sama dengan 15. Uji yang kita lakukan dua arah. Karena kita gak mau lebih besar dan gak mau lebih kecil. Harus tepat 15. Maka yang terbentuk, hipotesis nolnya adalah mu sama dengan 15 kilo ohm. Dan hipotesis alternatifnya adalah mu tidak sama dengan 15 kilo ohm. Nah, dengan alfa 0,01 dan 0,05, ini langkah kedua, menentukan tingkat signifikansi yang mana ini diberikan di soal ya. Itu didapat daerah kritis, langkah ketiga. Daerah kritis untuk dua sisi adalah setengahnya ya, 0,025 dan 0,005. Kita cari di tabel 0,025 di tabel normal adalah 1,96 dan Z 0,005 di tabel adalah 2,575. Sehingga terbentuklah daerah kritis sebagai berikut. Z lebih kecil dari negatif 1,96 atau Z lebih besar dari 1,96 untuk alfanya sama dengan 0,05 dan Z itu lebih kecil dari negatif 2,575 atau Z lebih besar dari 2,575 untuk alfa sama dengan 0,01. Nah, statistik ujinya kita punya X barnya 14,8, S-nya 0,5 kilo ohm, dan N-nya 50. Ya karena N-nya 50, tadi sorry lupa dibilang. Karena N-nya itu adalah 50, maka kita bisa menggunakan pendekatan Z ya. Z sama dengan 14,8 dikurangin 15 dibagi 0,5 per akar 50. Yang mana dapat hasil angkanya adalah negatif 2,83. Nah, negatif 2,83 ini jatuh pada daerah kritis saat alfanya 0,05 maupun 0,01. Jadi kesimpulannya kita tolak H0, yaitu bahwa min dari resistansi resistor itu tidak sama dengan 15 kilo ohm. Kita tolak pada tingkat signifikansi 0,05 maupun 0,01. Nah, kita bisa menuliskannya juga daerah kritisnya itu, ya ini catatan saja ya. Biasanya orang menuliskan dalam Z atau dalam p-value. Ini ada menuliskannya juga dalam X bar, dalam satuan X-nya. Yang mana batas-batasnya itu kita tuliskan A sebagai mu 0 dikurangi Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Atau S per akar N. Atau di sini bisa pakai T juga ya. T dikali S per akar N dan batas atasnya itu mu 0 ditambah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Nah, ini adalah cara menentukan ukuran sampel untuk alfa dan beta yang kita inginkan. Ya, jadi untuk error yang kita inginkan, kita bisa menentukan ukuran sampel. Kalau kita sudah tahu standar deviasi populasi. Caranya gimana? Ya, kalau misalnya alfa 5%, kita masukkan aja. Untuk satu sisi, Z alfanya berarti 2,3. Seperti itu ya. Jadi Z alfa ini sesuai dengan alfa yang kita pilih. Dan Z beta ini sesuai beta yang kita pilih. Baru beta ini
akan menentukan juga delta kuadratnya berapa. Bedanya H0 dan H1 ya, delta kuadrat ini. Untuk dua sisi ya tinggal alfanya dibagi jadi alfa per 2. Jadi Z alfa per 2 tambah Z beta kuadrat dikali sigma kuadrat, ya variansi populasi, dibagi delta kuadrat.